Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai input dan output. Ya, prosesnya nanti. Ya. Yang penting Anda bisa berinteraksi dulu dengan user. Bagaimana minta data ke user, bagaimana menampilkan informasi ke user. Karena itu adalah metode kita, cara kita agar bisa berinteraksi dengan user, ya. Oke. Jadi secara umum operasi di komputer itu cuma 3. Input, proses, output. Nah, yang biasa diinputkan adalah data. Diproses. Jadi informasi, ya, nggak boleh data diproses tetap jadi data, harus berubah jadi informasi. Ya, masa saya ceritanya masak nasi goreng, telur, nasi segala macamnya masih utuh biasa gitu, nggak berubah bentuk, itu mah nggak masak, itu nggak memproses. Nah, input, proses, output. Nah, dari 3 itu yang penting sekarang adalah input dan output dulu. Proses bisa nanti berjalan. Bagaimana ngitung, komputer mah ngitung ya, compute. Ya, intinya seperti itu. Oke. Komputer dapat menerima input atau istilahnya masukan. Nah, apa yang masuk ke sana itu data. Anak IF jangan nyebut data sama informasi itu sama. Data adalah kondisi real sekarang. Ya, informasi adalah data yang sudah diolah. Nah, kemudian komputer akan melakukan proses terhadap data masukan, dan setelah diproses jadi informasi, kemudian informasinya dikeluarkan, di-outputkan. Nah, input bisa didapat dari berbagai sumber. Paling umum keyboard. Anda ngetik sesuatu, save, kesimpan ke database, ya. File. Nah, Anda bisa baca data dari file, baik file di komputer sendiri, komputer lokal, ataupun file di server di internet sana. Boleh saja Anda membaca file yang ada di manapun, ya, selama servernya boleh diakses. Ketiga, bisa saja Anda dapat data itu dari perangkat sensor. Ya, Anda pasang sensor di mana, nah, nanti sensornya itu ngirim data terus menerus gitu. Nah, ini zamannya IoT nih ya sekarang. Ya, berkebun aja, beternak aja udah otomatis gitu. Ya. Berkebun saja hidroponik. Bagaimana ya supaya nutrisi airnya cukup? Ya, pakai alat sensor. Ya, oh nutrisinya udah kurang, kasih nutrisi otomatis gitu. Jadi orangnya mah nyantai aja di rumah gitu. Ya, sensor. Wah, kalau ada suhu dingin maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada sensor termometernya, ya. Jadi input bisa dari apapun. Sedangkan output bisa disajikan dalam bentuk tampilan di layar, ya. Jadi si hasil sensor itu ditampilkan di layar. Kalau udah lebih dari sekian puluh derajat maka warnanya merah dan lain-lain, boleh. Hanya ditampilkan angkanya saja, silahkan kalau memang perlunya seperti itu. Ya, boleh juga dalam bentuk file. Jadi Anda punya data sejuta data, Anda olah, Anda cari statistiknya, disimpan ke dalam file gitu, boleh. Ya, atau dicetak ke printer. Ya, itu bentuk output juga. Nah, tapi untuk bab sekarang, karena Anda juga mungkin baru di ngoding,
Output yang akan kita pakai sekarang adalah cukup menampilkan dulu ke layar. Nanti adalah waktunya kalau Anda ingin datanya itu dikirimnya ke server Anda. Anda itu pengen baca datanya dari Twitter, boleh. Ya, sekarang lagi tren apa ya di Bandung gitu. Anda nyari hashtag apa gitu. Nah, itu juga salah satu sumber input. Oke, ya. Nah, untuk saat ini kita hanya akan baca data dari keyboard dan menampilkan ke layar dulu, ya, ke layar saja. Oke, kita mulai dengan versi algoritma. Bagaimana cara input dan output di algoritma? Ya, kita mulai dengan input. Dalam algoritma notasi pseudocode, langkah input dilakukan dengan menggunakan perintah input, disertai dengan variabel yang akan menampungnya. Contoh input buka kurung nama, berarti kita berharap user menginputkan nama. Nah, nanti data yang diinputkan disimpan di variabel nama, disimpan di memori di alamat nama. Input harga, berarti nunggu inputan dari user, simpan ke variabel harga. Agak banyak nih yang dibaca dari usernya, boleh cukup gini, inputkan panjang dan lebar. Nggak ada error di algoritma mah ya, karena algoritma mah bahasanya bebas, tidak ada error. Kalaupun yang ada bukan error nulis, tapi error logika. Ya, caranya yang salah, bukan cara nulisnya. Langkah-langkahnya yang salah. Nah, cukup gini kok kalau di algoritma, input panjang lebar beres. Itu artinya baca panjang dan baca lebar, simpan di variabel panjang dan lebar. Langsung output. Output di algoritma, ya Anda cukup output. Outputkan nama, berarti keluarkan isi variabel nama, tampilkan ke layar. Output harga, harga. Nah, ini nih harus dibiasakan. Programmer harus bisa pinter-pinter nyusun teks seakan-akan ini sebuah kalimat utuh. Jadi misalkan saya punya harga 10.000. Nah, nggak enak kalau coba muncul 10.000 doang, dikasih intro depannya. Nah, ini harganya titik 2, harga. Berarti nanti akan nulis harga titik 2 10.000. Jangan nulis variabel pakai kutip ya. Nanti yang keluar tulisan variabelnya, bukan angkanya. Nah, begitu juga kalau Anda pengen rada ribet nih. Dimensi persegi adalah panjang digabung dengan tanda X, tanda kali, digabung dengan lebar. Sehingga jadinya nanti seperti ini. Dimensi persegi 10-nya dari panjang kali 15-nya dari lebar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih konsep algoritma. Anda cukup input, output, udah, nggak usah mikirin aneh-aneh. Nanti di Python baru mikir lebih dalam ya, karena nggak bisa sembarangan inputnya. Oke, contoh ya. Contoh, saya punya algoritma perhitungan persegi. Inisial state-nya adalah panjang dan lebar diinputkan oleh pengguna. Oke, berarti nanti ada inputan data nih. Keliling dan luas persegi ditampilkan. Kamusnya apa saja nih? Saya butuh variabel panjang, saya butuh variabel lebar, saya butuh keliling, saya butuh luas yang tipenya integer. Algoritmanya gimana nih? Pertama, baca dulu panjang. Kedua, baca lebar. Ketiga, hitung keliling. Keempat, hitung luas. Kelima, tampilkan keliling. Dan keenam, tampilkan
luas. Nah, udah seperti gini aja. Ada yang mau ditanyakan? Nah, inilah urutannya ya. Komputer, tunggu ya. Inputan panjang dari user. Komputer, tunggu inputan lebar dari user. Kalau sudah dapat, nah silakan hitung. Nah, ini input, ini proses, dan dua yang bawah ini output. Nggak seru Pak, nggak bisa dicoba. Ya, algoritma mah gitu ya, nggak bisa dicoba. Ya, kita masuk ke Python sekarang. Ya, udah siap kan Pythonnya? Dah ya, saya gedein nih. Ya, kalau saya minta Anda untuk bertanya, berarti untuk yang hadir di luring, di lab, ataupun yang lagi online ya. Silahkan bertanya kalau Anda mau bertanya, kalau ada yang kurang jelas. Oke, kita mulai dengan kita mulai dengan input dan output di Python, ya. Kita mulai dengan input dulu nih. Nah, di Python kalau Anda mengharapkan data dari user lewat keyboard, Anda gunakan sebuah perintah berbentuk fungsi namanya input. Ya. Nah, sintak dasarnya seperti ini, input, kemudian pertanyaannya mau apa? Misalkan masukkan A, nah itu promptnya, pertanyaannya, ya. Nah, fungsi input akan menghasilkan data bertipe string, walaupun isinya angka atau rumus. Dan prompt adalah teks pertanyaan ketika menunggu input dari pengguna. Jika parameter ini, prompt ini dikosongkan, parameter ini sifatnya opsional, boleh dikosongkan, boleh diisi. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara minta data ke user di Python? Contohnya seperti ini. Nama sama dengan, atau ginilah, data sama dengan input. Nah, kalau Anda input buka kurung tutup kurung, itu artinya nggak ada pertanyaan, tapi dia nunggu. Lihat tuh, kedip. Ya, kalau Anda lihat, dia itu lagi nunggu jawaban dari user. Saya isi Bandung, gitu. Baru selesai. Sehingga kalau saya tulis data, maka muncul datanya Bandung. Nah, ini artinya baca dari user tanpa pakai pertanyaan apapun, simpan hasilnya di variabel data. Apakah benar ini datanya string? Lihat saja tipe dari data. Tipe dari data ternyata string. Oke, silahkan coba dulu nih. Ini. Ya, yang ada promptnya lah, yang ada tanda lebih besar 3 kali itu Anda coba. Silahkan yang online juga ya dicoba sebaris-sebaris. Ini baca data dari keyboard, dari user, simpan ke variabel data. Ya, ini menampilkan datanya dan ini menampilkan tipenya. Ya, sedikit-sedikit silahkan.
Sudah? Nah, itu kalau tanpa pertanyaan ya. Nah, kalau pakai pertanyaan gini. Data sama dengan input. Masukkan nama Anda. Nah, berarti dia akan nanya dulu nih, masukkan nama Anda. Baru kedip. Budi. Sehingga kalau Anda tampilkan, ya munculnya Budi. Nah, itu kalau mau pakai pertanyaan. Nggak pakai juga nggak masalah. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau saya inputnya misalkan angka adalah inputkan umur Anda. Saya jawab nih, umur saya 25, enter. Jangan terkecoh. Ini 25 ini tipenya apa nih? Tipe datanya. Sorry. Hasil dari input selalu menghasilkan string. Pahami itu. Setiap Anda melakukan input, apapun isi datanya dianggapnya string. Pak, kalau saya masukin rumus gimana Pak? Rumus sama dengan masukkan rumus. Nah, rumusnya adalah 2 plus 5. Ya, kalau Anda lihat tipenya, tipe dari rumus tetap string. Bukan berarti jadi 7. Ya. Jadi apapun input yang Anda lakukan selalu menghasilkan tipe data string. Oke, ini contoh yang ada di slide ya. A input Python. Maka kalau Anda lihat tipenya akan string. Inputkan, isikan nama Anda. Diisi Budi. Dilihat tipenya tetap string. Masukkan angka 123. Lihat tipenya tetap string. Kemudian ya, masukkan rumus 5 plus 7. Berharap sih muncul 12 ya. Tapi ternyata kalau Anda lihat tipenya, isinya 5 plus 7. Tipenya string. Oke. Ini dampaknya apa? Kenapa saya cerewet banget bahwa apapun yang diinputkan di Python menggunakan perintah input itu selalu string. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Pahami ya? Lihat sini. Ya. Saya punya bilangan 1 sama dengan input bilangan 1. Saya isi 10. Oke? Paham ya? Bilangan 2 saya isi input bilangan 2. Saya isi 5. Nah, kalau saya punya rumus hasil sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2, kira-kira menurut Anda kalau di print hasilnya berapa? 105 bukan 15. Kenapa? Karena string ditambah string itu digabung. Bukan dijumlahin.
Ingat ya, segala sesuatu yang didapat dari perintah input di Python menghasilkan string. Sehingga kalau Anda jumlahkan, jadinya concat, penggabungan. Nah, gimana supaya kita bisa beneran melakukan penambahan, perkalian, pembagian gitu. Kita coba nih. Hasil adalah bilangan dikali bilangan 2. Error. Nggak bisa dikaliin. Kenapa? Cannot multiply. Non-integer. Kenapa? Karena yang diininya string. Nah, solusinya kalau Anda mau hitung, maka bilangan 1 sama bilangan 2 harus integer atau float. Baru bisa di plus, minus, kali, bagi. Nah, itulah gunanya yang namanya konversi. Ya. Dikarenakan fungsi input hanya akan memberikan data bertipe string, maka jika Anda ingin mengoperasikan data dengan operator aritmetika plus minus kali bagi, maka data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu. Jadi ini contoh yang salah yang barusan nih. A masukkan A 5, B masukkan B 10, C adalah A plus B, hasilnya adalah 5/10. Bukan 15. Oke ya. Lalu bagaimana cara kita mengkonversi? Nah, ini 3 data utama nih yang selalu terlibat ya. Integer, string, dan float. Sedangkan yang kita punya selalu dalam bentuk string. Kalau inputannya dari input. Nah, Anda ingin konversikan string menjadi integer, maka Anda gunakan perintah yang namanya in. Bahasa Indonesianya mah integerkan gitulah ya. Nah, sebaliknya kalau Anda ingin dari integer ya, Anda punya angka sih, cuma pengen diperlakukan sebagai string. Nah, Anda bisa gunakan str atau str format. Oke, ada yang mau tanyakan nih? Kalau Anda punyanya string tapi ingin jadi data pecahan, maka Anda gunakan yang namanya float. Nah, kalau Anda punya float, pengen diperlakukan sebagai string, maka Anda konversikan dengan str atau str format. Nah, jadi ceritanya gini. Ya. Contohnya, saya punya data sama dengan input, masukkan, jangan gitulah, A aja lah ya. A sama dengan input, masukkan A. Nah, kalau saya isi 10, ini tipenya string ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa berubah? Nah, Anda tinggal ubah nih. Misalkan B adalah integerkan dari A. Ada yang mau tanyakan? Integerkan A, simpen di B. Nah, coba lihat B-nya. B-nya sama 10. A juga 10, tapi Anda lihat. Yang B 10-nya nggak ada kutip, yang A 10-nya ada kutip. Karena yang A itu string, kalau yang B integer. Nah, jadi boleh input datanya string dulu, nanti stringnya dikonversi, diintegerkan, disimpan di B. Boleh, dua langkah. Baca stringnya, konversikan. Tapi Anda juga boleh satu langkah gitu ya. Dalam satu baris melakukan 2 perintah. Jadi konversikan hasil input. Masukkan C. Nah, ini tutup dari input. Nanti ini kan dapat string nih.
stringnya langsung diintegerkan. Nah, kita lagi di mana nih masukkan C? Kita lagi di sini nih. Isi berapa nih? 50. Nah, ketika saya enter, berarti input akan bernilai 50. Dia akan masuk ke dalam integer. Jadi diintegerkan. Jadi kalau Anda lihat tipe dari C, udah integer. Jadi satu baris aja nih. Input dari C ini string dikonversiin. Nah, jadi solusi yang tadi adalah saya punya bilangan 1 adalah integerkan input dari bilangan 1. Nah, jangan lupa kurungnya 2. Kenapa? Ya, pembukanya ada 2, tutupnya juga 2. Bilangan 1 berapa nih? 10. Bilangan 2 adalah integerkan dari input bilangan 2. Berapa nih? 5. Nah, saya akan tulis hasil adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Nah, kalau saya lihat hasilnya 15 sekarang. Karena bilangan 1 dan bilangan 2-nya integer. Oke, itu yang ada di sini ya. Saya punya A20 dikonversikan, dilihat tipenya string, diintegerkan, B-nya jadi integer. Oke, silakan. Ini ada yang mau tanyakan nggak nih? Itu cara baca. Nah, ini sekarang enak nih. Anda mau bilangan 1 dikali bilangan 2 gitu. Boleh, bisa nih 5 kali 10. Bilangan 1 dibagi bilangan 2, dapat tuh 2. Kenapa? Ya karena ini udah angka dibagi angka gitu. Bukan string. Bukan operasi string. Ada yang mau ditanyakan? Nah, hal yang sama berlaku untuk float. Cuma kalau float, Anda lakukan seperti ini ya. Misalkan saya punya bilangan string, tapi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau Anda ingin jadi float, B adalah float dari A. Jadi kalau Anda lihat tipenya, tipe dari B itu sudah float. Itu untuk konversi dari string ke integer dan dari string ke float. Jadi kalau Anda butuh data pecahan ya cukup gini. Data sama dengan float kan hasil input masukkan angka pecahan. Nah, masukkan angka pecahan 12,5 123,5. Data dikali 5 dapat 617,5.
Oke ya. Nah, kalau Anda mau nyoba-nyoba nanti di rumah, baca yang di modulnya. Di sini ada konversi string ke integer ya. Kemudian ada juga string ke float. Caranya sama saja. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau Anda justru ingin mengkonversi? Anda sudah punya integer nih, atau Anda sudah punya float, ingin dikonversi jadi string. Nah, tadi Anda bisa gunakan str atau str format. Jadi Anda cukup panggil str yang akan distringkannya apa. Ya. Oke, contoh. Saya punya i 1 2 3 4 5. Nah, ini karena ditulis tidak pakai kutip, berarti ini kalau dilihat tipenya integer. Nah, kalau ditulis ya 1 2 3 4 5 integer juga, nggak ada kutipnya ya. Nah, kalau Anda konversikan stri string i sama dengan str dari variabel i. Nah, kalau Anda lihat tipe dari stri stringnya i, maka dia tipenya udah str. Kalau ditampilkan 1 2 3 4 5-nya ada kutip. Kenapa? Ya karena dia string. Ada yang mau tanyakan? Anda cukup pakai str ya. Untuk mengstringkan. Begitu juga dengan float. Jadi kalau Anda punya variabel float minus 1 2 3 4 5,6 7 8 9 0, tipenya float asli, ditampilkan data pecahan. Kalau Anda butuh stringnya, kalau Anda butuh string dari float tersebut, Anda cukup stringkan. Sehingga kalau Anda lihat str dari f, itu tipenya string. Dan kalau ditampilkan ada kutipnya nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Beres tuh input ya. Nah, ini output nih yang rada lama ya, agak-agak lama. Kenapa? Oh, bagaimana ngatur tampilan supaya rapi dan lain-lain. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan sebelum ke output? Jangan sampai Anda cuma bisa baca data tapi nggak bisa menginformasikan ke user. Apa gunanya softwarenya? Ya. Oke, output. Untuk mengeluarkan atau mengoutputkan informasi hasil proses yang dilakukan oleh Python, kenapa jadi Python? Untuk mengeluarkan output atau informasi hasil proses yang dilakukan oleh Python, maka salah satu loh ya, masih banyak yang lain. Salah satu fungsi yang bisa digunakan adalah print. Nah, jika Anda ingin ditampilkannya di layar, tapi boleh juga sih print digunakan untuk menampilkan datanya ke file, boleh saja. Ya, tapi untuk saat ini saya batasin tampilin dulu ke layar lah. Ya, jangan dulu ke file. Ya, Anda harus ngerti dulu filenya. Bagaimana membuat file, bagaimana create file, bagaimana membuka file. Nah, Anda cukup lakukan print diikuti objek S. Nah, objects artinya objek yang ditulis boleh lebih dari satu. Ya. Oke, contoh langsung nih ya. Saya punya variabel A isinya 1 2 3 4 5, B 6 7 8
poin 901234 dan saya punya string C isinya Kota Bandung. Nah, kalau Anda ingin tampilkan data ini ke layar, Anda cukup gunakan print A. Jadinya cetak objek A. Maka dia akan menampilkan isi variabel A. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya, mudah ya. Print B akan menampilkan B, isi dari B. Ya. Nah, boleh juga gini, print A, objek A, terus objek B, terus objek C. Ya. Jadi 3 variabel langsung ditulis sekaligus. Maka nanti otomatis akan tertulis isi variabel A, kemudian ada 1 buah pemisah spasi, ini variabel B, kemudian ada pemisah spasi 1, ini variabel C. Jadi ada pemisah nih. Ini istilahnya separator, otomatis dikasih. Pak, saya nggak butuh separator, pengen dihilangin, nanti kita hilangin. Kalau memang perlu. Nah, yang ini agak rumit. Tapi inilah yang bakal Anda temukan sehari-hari. Nah, apa artinya ini? Sorry. Ya, kalau orang mungkin bisa bingung nih kalau lihat data seperti ini. Padahal lebih enak dikasih keterangan. Oh, A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B isinya 6, 7. Yang C. Nah, ini artinya Anda memformat nih, memformat tampilan. Caranya gimana? Nah, Anda buat objek string. Jadi, sebelum nulis variabel A, tulis dulu A sama dengan. Ya, Anda bisa lihat nih. A sama dengan kutip. Nah, maka akan tertulis ini nih. A sama dengan. Baru isi dari A. Kemudian, jangan langsung B, tapi kasih keterangan. Koma, spasi, B sama dengan. Kutip. Nah, Anda harus pintar-pintar keluar masuk ke dalam kutip. Karena nggak mungkin ngasih informasi gini saja. Ini lebih enak nih, A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, C isinya ini. Ini mulai rumit nih, dan Anda harus terbiasa. Ya, Anda harus sudah terbiasa dengan merangkai kata nih. Jadi A sama dengan dirangkai dengan A, dirangkai dengan B sama dengan B, dirangkai dengan C sama dengan isi C. Ini akan jadi ke sini. Ini akan jadi ini. Jadi ini akan ditulis apa adanya. Nah, ini ya cara mengoutputkan data. Contoh lain. Ya, nama lengkap Cecep Gorbachev. Panggilan Cep. Tempat lahir Bandung. Umur 25. Nah, ya sebelum saya terusin, saya ingin nanya ke Anda ya. Kalau saya ingin, hai, nama saya adalah Cecep Gorbachev. Saya biasa dipanggil sebagai Cep. Titik. Sekarang saya berumur 25. Nah, saya lahir di Bandung. Sekarang saya berumur 25. Nah, kalau Anda punya variabel seperti ini,
Kalau Anda punya variabel seperti ini, gimana caranya supaya printnya menghasilkan ini? Sangat sederhana. Print. Nah, sebelum Cecep Gorbacep dapat dari nama lengkap. Nah, ini Anda masukkan dalam kutip. Sehingga nanti akan muncul, hai, nama saya adalah. Gabung dengan nama lengkap. Oke. Nah, baru sampai sini nih. Nah, gabung lagi dengan apa nih? Pengen ada komanya dulu, ya. Berarti kutip, koma, saya biasa dipanggil sebagai. Nah, kalau Anda tutup kutip sini, untuk berharap dapat kutip ini nggak bisa. Kalau Anda ingin nulis kutip, pakai backslash kutip. Ini jadinya sebuah kutip. Sebagai, nah, koma, baru ini cep. Cep dapat dari mana nih? Panggilan. Setelah nama panggilan ada kutip titik. Nah, koma lagi. Kutip, backslash kutip. Untuk sebuah kutip saja. Titik. Saya lahir di, tutup kutip, koma, tempat lahir, koma, kutip, titik, spasi. Sekarang saya berumur, koma, umur. Nah, inilah cara Anda nyusun stringnya. Biasain Anda bisa keluar masuk ke dalam kutip. Jangan sampai kutipnya lebih atau kurang. Oke, ini contohnya ya. Hai, nama saya, koma, nama lengkap, koma, biasa dipanggil dengan, koma, panggilan. Jadi nanti munculnya seperti ini. Hai, nama saya Cecep Gorbacep. Ya, nama saya. Nah, ini sampai sini. Ini ada separator satu sebelum Cecep Gorbacep. Nah, setelah nulis nama lengkap sebelum biasa, di sini juga ada separator. Ini separator. Ini separator. Di Bandung. Nah, ini separator nih satu. Nah, ini separator nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini cara sulit. Nanti ada cara simpelnya. Cara yang lebih sederhananya ada nanti, ya. Ini baru dasarnya. Gaya pemrograman dulu gini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Setiap Anda menulis variabel yang banyak, selalu ada pemisah. Ya. Nih, lihat. Saya punya A 1, 2, 3, saya punya B 4, 5, 6, saya punya C 7, 8, 9. Kalau saya print A, B, C, maka nggak nyambung. Ada pemisah. Defaultnya adalah spasi. Nah, bagaimana kalau Anda ingin, nggak mau ada pemisah? Caranya adalah printnya seperti ini nih. Print A, B, dan C. Nah, tambahin opsi selanjutnya. Separatornya mau apa nih? Saya ingin separatornya minus gitu. Maka yang muncul gini. Pak, saya emang nggak mau ada separatornya. Ya udah, kutip-kutip
ini string, ini kutip kosong, string kosong. Jadinya nyambung. Ah Pak, saya mah nggak mau gitu, saya mah pengen koma diikuti spasi. Boleh. 1, 2, 3, koma spasi, 4, 5, 6, koma spasi. Nah, Anda cukup tambahin parameter namanya sep, singkatan dari separator. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan coba nih. Yuk. Bisa pakai tanda kutipnya buat? Boleh. Kan string itu boleh kutip 1, boleh kutip 2, boleh kutip 3. Boleh. Nggak masalah. Ya. Kalau pengen lebih repot silahkan ya. Saya mah ingin itunya tanda kutip. Loh Pak, kok tanda kutipnya nggak pakai garis miring kebalik Pak? Karena di apitnya kutip 1. Kalau Anda apit pakai kutip 2, ya berharap pengen ada sebuah kutip gitu ya. Nanya lagi dia. Ya, jadi kalaupun mau backslash kutip. Nah, ada lagi karakter khusus ya. Nanti. Ada yang mau tanyakan mengenai mengubah pemisah? Ya, mengganti pemisah di fungsi print, Anda tinggal tambahin separator. Separatornya mau minus, mau koma, mau tanda apa, tanda dan, silahkan. Nah, selanjutnya adalah mengganti akhir dari sebuah fungsi print. Fungsi print selalu, kalau nulis print itu selalu pindah baris. Ya, perhatikan. Import OS system CLS clear screen. Oke. Kalau saya print variabel A, maka nulis 1, 2, 3 enter, pindah baris. Ya, selalu. Ini sifat dari print. Nah, Anda boleh kok ya print A tapi ujungnya nggak mau enter, ujungnya pengen titik gitu ya. Sorry, bukan gini. Print A, nah kasih nama N-nya titik. Maka lihat, promnya di sebelahnya, bukan di bawahnya. Kenapa? Jadi kursor berhenti di sini, bukan berhenti di bawah. Jadi ini yang Anda gunakan kalau Anda ingin ngeprint, tapi jangan dulu pindah baris. Anda kasih N-nya, terserah N-nya mau apapun silahkan. Ya, nggak pakai N, N-nya dikosongin. Tuh, 1, 2, 3 langsung prom. Selanjutnya. Pak, saya mah ingin yang normal. Normalnya gini. Ini yang normalnya. Backslash N. Backslash N itu pindah baris. Jadi kalau saya nulis pindah baris. Saya mah pengen lebih sadis. Nah, ini gimana nih? Di ujungnya dikasih enter 3 kali.
Ada yang menanyakan? Terkadang kita ingin nulis itu ke pinggir dulu sampai habis. Ya, baru disambung dengan perintah selanjutnya. Jadi kalau gini nih, kalau print A gini, print B gini. Nah, saya ingin printnya itu sebelahan gitu. Nah, itu kalau nanti ya di mode script bukan mode interaktif. Print A N-nya kosong. Nah, kemudian nanti Anda lakukan enter lagi print B. Jadi nanti akan berada di baris yang sama. Ya, tapi karena kita nulis enter nggak kelihatan kalau di mode interaktif. Nah, boleh juga gini ya. Print A, B, C. Separatornya adalah koma. N-nya pindah baris 2 kali. Boleh. Ya. Separatornya koma. Ujungnya enter 2 kali. 1 enter, 2 enter. Ada yang mau tanyakan? Itu dasarnya. Ini manual, versi manualnya. Ya, bagaimana Anda menampilkan data ke layar versi manualnya seperti ini. Deretin aja variabelnya. Oke. Nih, bagaimana mengatur tampilan supaya rapi. Karena menampilkan doang belum tentu rapi. Ya, Anda bisa-bisa bingung lihat hasil cetak di layar gara-gara tampilannya nggak rapi. Oke, bagaimana mengatur format tampilan? Ya, menampilkan banyak variabel dalam sebuah pernyataan print itu bisa merepotkan. A, B, C, D digabung dengan string apa gitu ya. Itu bisa membingungkan. Ya, jika hanya menggunakan variabel yang dipisah dengan tanda koma. Dalam Python, Anda dapat menggabungkan isi dari banyak variabel ke dalam sebuah string. Jadi gini, ya. Daripada Anda nulis variabel banyak seperti ini, A, B, dan C. Nah, cara lain adalah printnya adalah gabungan dari A, B, dan C. Jadi hasil gabungan yang Anda tulis cukup 1. Jadi ini adalah, jadi yang Anda cetak adalah string gabungan dari A, B, dan C. Jadi yang Anda print itu sebenarnya cuma 1. Cuma yang 1 itu merupakan gabungan dari banyak variabel. Nah, itu istilahnya memformat. Ya, proses menyusun atau mengatur string agar tersusun dalam bentuk tertentu disebut memformat string formatting. Dan di Python setidaknya ada 3 cara untuk memformat string. 1, menggunakan operator %, ini versi lama tapi masih bisa dipakai, atau menggunakan str format, atau menggunakan fstring, artinya string yang diformat. Nah, kita mulai dulu yang versi lama, ya. Nah, dengan format ini, kalau Anda mau nulis data banyak, cukup datanya wakilkan dengan %. Nah, persennya
itu boleh persen %D atau persen %I kalau Anda ingin menampilkan data integer. Persen %S kalau Anda ingin menampilkan data string. Dan persen %F digunakan untuk mewakili data float. Masih ada yang lain ya, ini referensinya. Contohnya gini. Ya, saya langsung kasih ke contoh. Perhatikan, saya punya I. Jangan I lah ya. Data 1. Data 1 adalah 1, 2, 3, 4. Data 2 adalah 5, 6, 7, 8, 9, 0. Data 3 adalah Kota Bandung. Ya. Nah, kalau tadi Anda ingin menampilkan itu repot gini nih, print. Data 1 bernilai, koma, data 1, koma, data 2 berisi, data 2, dan data 3 berisi, data 3. Nah, gini ya. Ngaturnya kan keluar masuknya gini. Ini bisa ribet ya kalau udah panjang. Nah, solusinya adalah yang tadi, yang pakai persen. Jadi caranya gini. Print data 1 bernilai. Nah, di sini Anda mau nulis siapa nih? Mau nulis data 1. Data 1 tipenya integer. Nah, Anda pakai persen %D atau persen %I boleh. Spasi, koma misalkan, data 2 berisi. Nah, sekarang mau nulis siapa nih? Mau nulis data 2. Data 2 tipenya float. Tinggal tulis persen %F. Dan data 3 berisi, kita ingin tulis variabel data 3 di sini. Tipenya string, persen %S. Tutup, udah. Nah, pertanyaannya, Pak, itu persen %D, persen %F, persen %S diisi dari mana? Diisi dari, nah baru di sini ada tanda persen nih. Diisi dari, nah persen %D dari mana nih? Data 1, koma, data 2, koma, data 3. Nah, ini kan lebih enak nih, nggak keluar masuk string. Stringnya mah cuma 1. Nah, ini di replace, diganti gitu ya. Jadi nanti persen %D diganti dengan data 1, persen %F diganti dengan data 2, dan persen %S diganti dengan data yang ke-3. Jadi lebih enak nulisnya, ya. Persen D, persen apa sih, F, persen S. Dari mana nih? Ini versi pendeknya ya. Dari data 1, data 2, dan data 3. Tuh. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini contoh. Saya punya A sama dengan 1, 2, 3, B 4, 5, 6, 7, 8, 9, C Kota Bandung. Nah, saya cukup gini nih. A berisi persen I. Boleh ya persen I atau persen D. Nah, persen A berarti ambil dari A. Kalau Anda ingin ngisi 2 variabel, ya, persen F dan persen S, maka dikurungin nih persennya. B dan C. Silakan, ada yang mau tanyakan? Jadi sebenarnya yang Anda kirim ke perintah print itu cuma sebuah string. Cuma stringnya sudah lewat replace. Persen F-nya udah diganti dari B, persen S-nya di replace dari C.
Ada yang mau ditanyakan? Harus bisa nih, supaya bisa nampilin data dengan lebih mudah ngebacanya. Kalau keluar masuk kutip, Anda bisa kurang kutip, bisa lebih. Oke, sebelum ke yang selanjutnya, padding ya. Ada yang mau tanyakan? Ini lebih mudah daripada Anda kutip, koma, kutip, koma, kutip, koma gitu. Jadi Anda cuma membuat sebuah string. Anda membuat sebuah string, satu string saja. Jadi kutipnya juga cuma sejodoh, cuma 2. Nah, cuma nanti ada interpolasi. Ya, ada pergantian di sini. Data pertama masuk ke persen yang pertama, data kedua masuk ke persen yang kedua. Oke, ya. Jika Anda menggunakan tipe konversi yang tadi persen I, persen D, persen F, persen S, jika Anda menggunakan tipe konversi seadanya saja, maka panjang data yang ditampilkan akan apa adanya. Jadi jika datanya 10 karakter maka ditulis 10. Jika datanya 5 akan ditulis 5. Jika datanya cuma sehuruf ditulis sehuruf. Nah, ketika Anda menampilkan data dengan banyak baris, hal ini bisa membuat seakan-akan data tidak teratur. Perhatikan, ya. Kalau ini saya ngedemoinnya lebih enak pakai idle. Ya, sebentar. Oke, perhatikan. Saya ingin nulis print bukti transaksi. Oke ya, bukti transaksi. Kemudian di sini print nama barang. Kemudian di sini harga. Print ya, pemisah. Nah, oke. Nah, pertama terjadi penjualan. Ya, yang dijual apa nih? Ya, persen S, persen D. Misalkan yang pertama yang dijual apa nih? Buku tulis misalkan. Buku tulis harganya misalkan 5.000. 5.000-nya gini, angka ya. Kebayang ini? Ya. String tulis buku tulis harganya 5.000. Kemudian ada juga di sini barang yang kedua yang dibeli adalah flash disk, SanDisk, misalkan 64 GB, harganya misalkan 125.000. Oke ya. Yang ketiga, pendek namanya, lem, harganya anggaplah 500 gitu. Print persen S, apalagi ya, misalkan saya ingin nulis penghapus, harganya sebutlah 15.000 anggaplah, supaya panjangnya beda-beda nih. Oke, nah kalau ini saya tampilkan, saya run,
Oh, ini salah nih ya. Pakainya dolar bukan persen. Persen ya, deketan tetanggaan itu ya. Oke, saya run lagi nih. Oke, lihat. Buku tulis 5.000, flash disk, SanDisk 64 GB 125.000. Nggak enak kan lihat kwitansi gini? Nggak rapi. Oke? Nah, gimana supaya rapi? Nah, kalau kita ingin rapi, berarti nama barang harus ngikutin yang paling panjang, ya nggak? Yang pendek pun tetap harusnya minta space segini. Itulah yang namanya padding. Nah, kira-kira ini berapa panjangnya? 5 huruf, 10, 15, 20, 22. Anda ingin berapa kira-kira? 25 aja. Oke. Nah, bagaimana supaya dia bisa padding? Anda kasih 25. 25S. Kebayang? Ini artinya tulislah variabelnya sebanyak maksimum 25. Kalau kurang, isi dengan spasi supaya panjangnya sama. Nah, kalau ini yang Anda lakukan, saya run, lihat, lebih rapi. Pak, kok gitu? Karena defaultnya kalau padding itu rata kanan. Ini sebenarnya berlakunya untuk angka. Nah, sedangkan untuk nama barang, string, biasanya senangnya rata kiri, rata kanan? Kiri. Nah, kalau ingin rata kiri, nah Anda kasih minus di sininya. Minus 25. Jadi ini akan jadinya rata kiri, paddingnya akan di kanan, diisinya di kanan. Sehingga kalau ini saya run, nah rapi nih. Jadi ini cuma 3 huruf. Ada padding nih, 22. Spasi 22 buah nih. Paddingnya padding kanan, supaya jadi rata kiri. Nah, begitu juga dengan harga. Harga enaknya berapa digit ya? Ini paling banyak itu 6 nih. Udahlah kasih 8 gitu. Rata kiri, rata kanan. Rata kanan kalau angka lebih enaknya kan? Oke, Anda tinggal tulis di sini bahwa untuk yang D 8D. Artinya minta jatah 8 rata kanan. Sehingga Anda punya hasil rapih. Nah, yang atas judulnya tinggal beresin lah ya. Itu yang namanya padding. Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau yang string paddingnya di kanan, nah kalau yang angka paddingnya di kiri. Ini paddingnya. Ya, jadi lebih enak lihat kwitansi seperti ini ya. Kalau judul malah tinggal diatur-atur lah ya itu mah. Oh, kurang panjang ke sini ya udahlah kasih lagi gitu. Ya harusnya sih Anda hitung. Oh, tadi 22 itu di mana ya? Kalau saya sih biasanya nulis gini nih. Set. Nah, kalau ini 0 sampai 9, ini 10, 20 dan seterusnya. Nah, tadi jatahnya berapa? 25 ya? Nah, berarti ya kira-kira harga mulai di bawah 26 gitu. Di 27-in deh gitu.
Ya, berarti ini 01, 2, 3, 10, 11, 12 gitu. Ngitung-ngitungnya mah gitu aja. Sehingga yang Anda buat nggak selalu nembak. Nah, ini mah cuma bantuan doang, hilangin ya. Nah, lebih rapi. Itu triknya. Jadi jangan hanya muncul data tapi seperti ini. Gimana ngebacanya? Nah, itu Anda cukup pakai padding. Nah, ini padding. Oke, kalau di sini di modul contohnya seperti ini ya. Ada 0 nih, sorry. Ya, selain minus, tadi kan ada minus, angka minus ya. Boleh juga 0. Nah, kalau 0 apa yang terjadi? Nah, kalau Anda gunakan 08, ini artinya minta padding 8, tapi paddingnya bukan spasi, tapi angka 0. Biasa kan kalau angka kadang 0 di depan gitu. Nah, jadinya gini 5.000-nya. 0000500 gitu. Itu kalau kita pakai ini nih 08D. Jadi paddingnya sebanyak 8, diisinya dengan 0. Nah, sekarang ada juga nih selain 0, selain minus ada juga plus. Nah, kalau plus yang dua atas saya pakai plus ya. Yang dua bawah 0 aja. Biar lihat bedanya. Nah, sama yang paling bawah nggak pakai itu ya. Nah, kalau pakai plus itu kalau ada tanda minus atau positif selalu ditampilkan. Nah, ini kan kalau normalnya mah nggak ditampilkan kan kalau yang positif plusnya. Tapi kalau Anda ingin tetap tampilkan deh. Nah, gunakan formatnya plus. Jadi kalau Anda plus 8D, ini artinya simbol minus dan plusnya wajib ditampilkan. Ini contoh ini saya buat minus 5.000 ya. Kalau saya buat minus 5.000, maka tampilannya minus 5.000. Positif 125.000. Oke, itu contoh padding ya. Tidak menggunakan padding. Kalau Budi ya ditulisnya Budi. Kurniawan tulisnya Kurniawan. Ai ditulisnya Ai. Nah, kemudian kalau pakai padding 15 Budi, nah ada padding dulu nih. Kurniawan ada padding juga. Ai juga ada padding. Itu paddingnya padding kiri, jadinya rata kanan. Nah, kalau kita kasih minus, ini rata kanan, paddingnya di kiri. Nah, kalau pakai minus, jadi Anda pakai rata kiri, paddingnya di kanan, diisinya di kanan. Contoh aplikasinya ya tadi, kalau Anda mau nyetak semacam kwitansi supaya rapih tampilannya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai padding? Ini integer ya. Nah, tadi udah dijelasin yang angka. Ya, ini padding rata kanan 10 rata kanan, 10 rata kanan. Ini pakai 0 depannya, paddingnya. Ini pakai plus. Oke, spesial untuk yang float. Ya, kalau Anda punya float, formatnya ada 2. Kiri kanannya sama, cuma contoh ya, A adalah 1, 2, 3, 4, 5,
Kalau saya print ya persen A gitu ya, persen 10 digit ya. Kalau nggak pakai kita lihat, kita bandingkan ya. Kalau nggak pakai nih, tampilannya seperti ini. Kalau Anda format 10 digit, jadinya gini, sama ya. Nah, spesial untuk float Anda boleh gunakan titik, 10 titik. Nah, selanjutnya adalah berapa digit pecahan yang ingin ditampilkan. Kita punya berapa pecahan nih? 6 nih normalnya, 5 sih yang saya isi 5. Normalnya 6 ditampilkannya. Saya mau butuh cuma 2 digit doang. Jadi akan muncul 1 2 3 4 5,68. Kenapa 68? Karena dibulatkan. Ya. 7 8, 8-nya kan udah lebih dari 5, naik jadi 68. Saya mah Pak butuhnya 3 digit, tinggal kasih 3 digit. Pak, saya mah nggak mau ada digitnya, udah bosen Pak, nggak mau pakai digit. Ya digitnya 0, digit pecahannya 0, silahkan. Itu untuk float. Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk integer cukup diatur panjangnya, untuk string cukup diatur panjangnya, untuk float panjangnya dan digit pecahannya. Ada yang mau tanyakan? Oke, itu cara pertama ya. Anda menggunakan simbol persen. Agak ribetnya kenapa? Karena Anda harus mikir dulu. Ini yang mau ditulis variabelnya tipenya apa ya? Integer, persen D. Float, persen F. String, persen S. Nah, kalau pakai string format, Anda nggak usah mikirin tipe data. Nah, tapi nulisnya gini. Ya. Saya punya A 1 2 3 integer, B 4 5 6 7 8 9, C string, kota Bandung. Nah, nulisnya gini. Print ya. Print buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung kurawal, titik format. Nah, ini buka kurung yang pertama pengen dari mana? Dari A. Yang kedua pengen dari B. Yang ketiga pengen dari C. Dah, gak usah mikirin tipe data. Ada yang mau tanyakan? Sama seperti tadi, pengen dihias, isi data A adalah, nah cukup gini doang. Sedangkan B adalah, cukup gini. C adalah. Nah, enaknya adalah Anda tidak harus mikir tipe. Malah lebih sadis boleh ya. Ini urutannya A, B, C. Nah, ini dikenal dengan indeks 0, ini dikenal dengan indeks 1, ini dikenal dengan indeks 2. Jadi dimulai dari 0. Nah, Anda boleh kasih nomor 0, 1, 2. Nah, maka dapatnya isi A adalah 1, 2, 3, isi B adalah 4, 5, 6, isi C adalah kota Bandung. Tapi boleh juga nggak berurutan. Isi A adalah dari data kedua, B diambil dari data ke-0, ini diambil dari data ke-1.
Boleh tuh. Data A adalah kota Bandung. Dia ngambil indeks kedua. Indeks keduanya kan C. Boleh juga diulang. Ya. Yang indeks kedua ditulis 2 kali. Indeks kedua ditulis 2 kali. Tinggal kurung kurawal 2, artinya variabel yang kedua. Ini juga variabel yang kedua. Jadi kota Bandung muncul 2 kali. Ini boleh. Oke, ini contohnya ya. Nama Adi, kota Bandung, umur 30. Nah, nama saya kurung kurawal, tinggal di kurung kurawal, umur saya kurung kurawal. Nah, di mana kurung kurawal pertama dapat dari nama, kurung kurawal kedua dapat dari kota, kurung kurawal ketiga dapat dari umur. Ini kalau Anda tidak menggunakan indeks, tapi boleh menggunakan indeks 1, 2, 3 ya. Data ke 0, data ke 1, dan data ke 2. Boleh juga amburadul. Nama saya data kedua, nama saya 25, tinggal di Adi, umur saya Bandung. Nah, selain pakai indeks, boleh juga menggunakan nama. Saya punya nama variabel panjang, harga barang per item adalah 5.000. Nah, saya cukup gini. Harga adalah HB. HB-nya didapat dari mana nih? HB-nya didapat dari format HB sama dengan harga barang per item. Nah, bagaimana dengan padding? Dengan alignment, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, ini di sini ada rata tengah nih. Ya, di yang tadi persen nggak ada rata tengah, adanya rata kiri, rata kanan. Kalau di sini ada. Caranya Anda tinggal pakai titik 2 setelah variabel, kemudian tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil itu panahnya kemana nih? Ujungnya. Kiri, artinya rata kiri. Kalau ini artinya rata kanan. Kalau caret gini, ya, ini rata tengah. Jadi contohnya gini, ya. Saya punya variabel A, isinya kota Bandung. Print. Ini kurung, kemudian saya pakai ini titik format dari A. Nah, akan ditulis apa adanya, nggak ada padding. Nah, kalau pengen ada padding, Anda tinggal tulis di sini titik 2. Pengen berapa nih? 20. Nah, jadinya rata kiri. Ini sama saja dengan Anda pakai simbol lebih kecil. Ini rata kiri. Kalau Anda ingin rata kanan, ininya tinggal ditukar. Kalau Anda ingin rata tengah, ininya ganti dengan tanda caret. Sama aja, cuma beda caranya doang. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, itu untuk alignment ya. Nah, berikutnya yang terakhir, ya, kita format menggunakan f-string. Caranya adalah mirip seperti yang barusan, mirip dengan yang format. Cuma Anda pakai stringnya diawali dengan F. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya punya nama Idris, kota Bandung, umur 5. Nah, saya tulisnya gini nih, F kutip nama saya, langsung di sini tulis nama variabelnya.
tinggal di kota, variabel kota. Saya berumur, variabel umur. Lebih enak ya. Jadi variabelnya nggak ditumpukin di akhir gitu, nggak ditumpukin di sini, langsung saja di sini. Nah, saya bebaskan Anda mau pakai yang pakai persen, Anda senang pakai yang pakai format, Anda senang yang pakai F, silakan saja. Ya. Jadi print F dulu, boleh F besar, boleh F kecil, kutip, langsung nulis di sini. Apa namanya? A gitu. Udah langsung dapat Kota Bandung gitu. Nah, saya tinggal di langsung tuh dapat Kota Bandung gitu. Cukup gini saja. Oke, ya itu tinggal adaptasi. Dan ini juga berlaku ya, lebih besar, lebih kecil, tanda caret juga berlaku di yang ini. Oke ya, misalkan A-nya pengen 20 digit. Nah, nggak kelihatan. Rata kanan. Nah, berarti di sini akan tertulis 20 spasi. Ya, saya pengen tertulisnya rata tengah. Nah, berarti sebenarnya stringnya sampai sini. Oke, silahkan ya dicoba nih. Nah, untuk yang pecahan juga boleh ya. B.2 15 digit dengan 2 pecahan. Formatnya float. Sama dengan tadi. Oke, itu bagaimana cara Anda menulis. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa cara input, Anda sudah bisa cara output. Nah, minggu depan baru kita membuat sebuah program. Jadi yang tadi saya terangin itu cuma modal. Ngumpulin ilmu. Yang mulai minggu depan baru. Kalau minggu depan saya tidak akan pakai yang mode interaktif, tapi langsung mode script. Anda nulis script, berapa baris, eksekusi gitu. Modalnya yang barusan sepotong-sepotong ilmu yang barusan saya kasih ke Anda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya tahu ini udah agak bablas 11 menit. Belum ya. 14 menit berarti. Betul, 14 menit. Ada yang mau tanyakan? Programming itu harus kebiasaan. Ya, dicoba di rumah gitu ya. Kalau orang sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris, ya langsung ngomong, biasanya nggak terlalu banyak mikir gitu. Orang pertama kali naik motor, mikir kapan saya harus ngoper gigi gitu ya. Udah sering make, udah otomatis pindah gigi. Sama dengan ini. Ya, pemrograman itu Anda harus dibiasakan. Jangan pernah ngandelin ilmu dari ilmu yang dikasih dari dosen. Di perkuliahan itu seminggu cuma ketemu berapa jam? 1 jam 40 menit teorinya. Pengen jadi programmer langsung, nggak mungkin. Anda harus ekstra. Jangan sungkan untuk bertanya di grup. Pak, saya ada kesulitan gini. Pak, saya nemu error gini. Silahkan. Ya, rugi Anda kalau Anda keluar sebelum masuk ke sini belum tahu ngoding, setelah keluar dari sini masih belum tahu ngoding, itu rugi. Oke, jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup nih perkuliahannya. Ada pertanyaan enggak? Oke.
Ya, titip pesan saja. Jangan sungkan untuk bertanya via WhatsApp boleh, via grup boleh, grup WhatsApp boleh, mau private juga silakan. Apa saya mah malu Pak, nanyanya langsung aja boleh. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.